Dan dalam edisi perdana Akapela kali ini telah hadir bersama kita Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Bapak Basmar Perianto Amron. Bilik suara itu kan harus ada Ya. untuk mengutang suara. Bilang bahwa logistik is simple but not easy. Jadi logistik itu simple tapi tidak mudah. Kira-kira kalau Pak Basmar setuju nggak dengan pernyataan tersebut? Memastikan kegiatan logistik ini tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, lalu tepat jumlah itu sebenarnya melalui logistik juga. Pak Basmar, Lawang Sewu atau Candi Borobudur? Candi Borobudur, Kupat tahu atau tahu gimbal? kupat tahu. Oke, jadi walaupun pengabdiannya di provinsi tapi hatinya tetap di Kota Magelang nih kayaknya Pak Basmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pemilih. Berjumpa dalam edisi perdana Akapela, Aku, Kamu, Pemilu dan Pemilihan. Sebuah podcast milik KPU Kabupaten Semarang yang akan mengupas tuntas keingintahuanmu seputar pemilu dan pemilihan. Bersama saya Reita, host Akapela. Dan dalam edisi perdana Akapela kali ini telah hadir bersama kita Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Bapak Basmar Perianto Amron. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rita. Oke, terima kasih sudah bersorawo dalam edisi perdana Akapela Bapak. Iya, satu ya kebahagiaan ya bagi saya bisa bertemu di sini di Akapela. Saya itu tadi membayangkan Akapela itu saya disuruh nyanyi tanpa musik. Betul, karena memang temanya seperti itu ya Pak Akapela ya Pak. Ternyata podcast KPU Kabupaten Semarang ya. Betul. Luar biasa ya. Karena memang base-nya sendiri Akapela itu kan paduan suara tanpa musik ya Bapak. Tapi kan base-nya suara sehingga ini diharap bisa menjadi perwakilan suara-suara masyarakat atau suara-suara rakyat yang ingin tahu nih seputar pemilu dan pemilihan. Begitu Bapak. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu, banyak mungkin teman-teman Akapela yang sudah tahu juga kiprah Bapak Basmar Perianto Amron, tapi mungkin juga ada yang belum tahu Bapak. Kiprah Bapak di penyelenggara pemilu itu sebelum menjadi Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah seperti apa? Latar belakang saya ya. Betul. Latar belakang saya itu sebelum di penyelenggara pemilu, saya kerja di perusahaan swasta, Okay. di perusahaan swasta yang membidangi penjualan dan marketing kan gitu. Terus saya juga ada di suatu kegiatan jasa konstruksi juga ada. Okay. Nah, tapi pasca tahun 2008 itu saya masuk di penyelenggara pemilu, masuk melalui Panwas waktu itu, Panwas ya, Kota Magelang, sampai tahun 2013. Nah, saya masuk di penyelenggaraannya di KPU sampai 2013 sampai 2018, kemudian 2018 sampai 2023. Nah, 2023 karena di KPU Kota ini sudah 2 periode saya daftar di provinsi dan alhamdulillah ini saya masuk di provinsi. Oke, berarti sebenarnya pengalaman kepemiluannya sudah panjang ya Bapak. Waktu pernah jadi Panwas tadi ya, disebutkan, kemudian juga menjadi Ketua KPU Kota Magelang ya Pak waktu itu ya. Kemudian baru ke provinsi dan sekarang menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Oke Bapak, bicara soal logistik, saya pernah mendengar satu kutipan dari seorang tokoh, namanya Jolins Bapak. Jolins itu pernah bilang bahwa logistik is simple, but not easy. Jadi logistik itu simple tapi tidak mudah. Kira-kira kalau Pak Basmar setuju nggak dengan pernyataan tersebut? Dan mungkin bisa juga dijelaskan secara singkat aja, bagaimana sih Pak proses perencanaan logistik itu sendiri dari awal sampai dengan proses distribusi ke TPS di Jawa Tengah pada khususnya? Iya, kalau kita bicara logistik tadi seperti yang disebutkan oleh Joins itu ya, itu kita bicara logistik itu kan sebenarnya kan bicara tentang media untuk mendukung satu kegiatan kan. Nah, sebenarnya kalau secara umum logistik itu harusnya ini dari awal, dari proses perencanaan, kemudian penyelenggaraan sampai proses akhir, ini semuanya berkaitan dengan logistik karena ada media untuk mendukung kegiatan tersebut. Kalau logistik dikatakan simple memang sederhana karena kita
tinggal menerjemahkan kegiatan yang ada, kemudian sarana pendukungnya untuk kegiatan itu supaya sukses apa, kan itu. Tapi bicara tentang tidak mudah, memang tidak mudah, karena harus detail dari setiap detail-detail kegiatan ini kan harus terampu sarana pendukungnya. Makanya juga harus teliti di situ. Memang harus, kalau kita bicara logistik nggak bisa kita bicara sembarangan, nggak bisa kita bicara secara global, tetapi harus detail. Bagian per bagian harus benar-benar kita kuasai, sehingga meminimalisir kegagalan satu kegiatan karena kekurangan sarana pendukung. Jadi seperti itu. Nah, kalau tentang logistik, kita bicara di logistik pemilu, ini sebenarnya kita bicara di logistik yang berkaitan dengan sarana pendukung untuk pemungutan dan penghitungan suara, kan seperti itu. Jadi kita bicaranya di alat-alat sarana pendukung untuk terselenggaranya pemungutan suara, di mana pemungutan suara ini kan harus terdokumentasi dengan baik, harus tersampaikan dengan baik. Artinya semua yang berkaitan dengan proses suara rakyat itu harus tercatat. Ini semuanya harus rigid di situ. Artinya dari berapa jumlahnya, kegiatannya apa, sampai dengan nanti pasca itu mau dikemanakan, itu juga harus terencanakan dengan baik. Kalau untuk best practice yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Provinsi Jawa Tengah sendiri, ada nggak sih Pak dari teman-teman KPU Kabupaten Kota yang mungkin itu bisa di-copy atau bisa dipakai untuk KPU Kabupaten lain untuk sebagai contoh gitu, pilot model gitu? Ada nggak Pak pelaksanaan logistik yang kira-kira bagus dan bisa kita contoh gitu Pak? Iya. Kalau di Kabupaten Kota se-Jawa Tengah ya, ini kan hampir semuanya ini terkait dengan kegiatan logistik. Ini kan sudah di blueprint dari KPU RI ya. Artinya bahwa semua sarana pendukung, semua kegiatan, semua tahapan ini sudah kita tinggal melaksanakan saja. Hanya saja dalam proses pelaksanaan ini memang kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan, artinya agak tidak sesuai dengan instruksi perintah draft awal, artinya seperti itu. Nah, di situ kan butuh ada penyelesaian yang kadang-kadang harus kita selesaikan tanpa menunggu petunjuk, kan begitu. Nah, kalau di seluruh kabupaten kota saya kira hampir semuanya bisa melaksanakan ya untuk yang jadikan pilot proyek. Saya kira semuanya jadi pilot proyek lah. Ada kelebihan di satu kabupaten, ada kelebihan di kabupaten yang lain, ada kekurangan. Nah, itu tentunya kan dengan hasil evaluasi bersama itu menjadi bagian yang akan menyempurnakan, karena kekurangan dan kelebihan itu akan kita kompilasi menjadi satu kebijakan yang sama. Jadi kalau bicara pilot proyek dan sebagainya, menurut saya semuanya bisa dijadikan pilot proyek. Karena mungkin satu kabupaten punya kelebihannya sendiri, gitu ya Pak, bisa saling melengkapi di sisi-sisi yang mungkin ini ya Pak ya, perlu dapat perhatian khusus gitu ya Pak ya. Masing-masing kabupaten itu punya karakteristik tersendiri ya. Penyelesaiannya pun juga sendiri. Terus wilayah kerjanya juga berbeda-beda. Kondisi geografis mungkin juga ya Pak. Hanya saja yang dalam pengelolaan logistik ini yang perlu mendapat perhatian itu kan memang di proses penerimaan surat suara terkait dengan proses sortir, lipat, packing, kemudian sampai ke pendistribusiannya. Kita tahu bahwa ada daerah dengan wilayah-wilayah yang susah dijangkau, ada yang mudah, ada yang wilayahnya luas, ada yang kecil. Ada kebijakan di wilayah-wilayah itu yang mengambil satu kebijakan sendiri yang tentunya untuk mengefisienkan kinerjanya, tetapi tidak menyimpang dari rencana awal secara keseluruhan. Dan hasilnya
bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Oke Pak, mungkin banyak juga sobat pemilih yang belum tahu bahwa dalam logistik itu dikenal beberapa istilah. Yang pertama mungkin perlengkapan pemungutan suara, kemudian ada juga istilah dukungan perlengkapan lainnya, dan juga ada perlengkapan pemungutan suara lainnya. Itu mungkin kan hampir mirip, tapi mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu sebenarnya perbedaannya itu apa sih? Gitu aja Pak, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, ini adalah sarana yang dibutuhkan untuk pemungutan suara itu. Artinya perlengkapan pemungutan suara itu adalah logistik yang memang harus ada. Yang memang harus ada untuk mendokumentasikan suara rakyat, suara pemilih, kemudian menjaga kerahasiaannya. Nah, itu kan memang harus ada di situ. Contohnya seperti surat suara, kemudian kotak suara, lalu bilik suara. Itu kan harus ada untuk pemungutan suara. Kalau perlengkapan pemungutan dukungan perlengkapan lainnya ini yang berkaitan dengan untuk sarana untuk memastikan bahwa kerahasiaannya itu terjaga, kemudian proses pemungutan suaranya itu juga bisa terlaksana dengan baik. Artinya kan di situ muncul juga seperti alat-alat kelengkapan TPS ya. Nah, lalu sarana perlengkapan pemungutan suara lainnya itu adalah yang berkaitan dengan dokumen-dokumen dan sebagainya itu ya. Kayak salinan DPT gitu ya Pak ya. Oke. Jadi sudah jelas ya teman-teman, 3 istilah tadi yang mungkin sering membuat teman-teman penasaran apa sih itu kok kayaknya istilahnya mirip, tapi sebenarnya itu berbeda ya teman-teman, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Basmar. Kemudian Pak Basmar, dalam pemilu dan pemilihan dari tahun ke tahun, KPU RI itu biasanya menggunakan aplikasi Silok untuk merekam proses logistik itu sendiri, dari tahap perencanaan bahkan sampai dengan tahap pemusnahan surat suara. Menurut Pak Basmar sendiri, secara pribadi, aplikasi Silok tersebut itu sudah cukup membantu nggak sih Pak untuk kita, apakah benar-benar sudah efektif membantu kita sebagai penyelenggara pemilu untuk istilahnya merekam proses logistik itu sendiri? Tapi kalaupun mungkin ada kelemahan atau mungkin ada yang harus ditingkatkan, menurut Pak Basmar apa? Gitu Pak. Terkait dengan aplikasi Silok ini kan aplikasi itu untuk memudahkan memonitoring supaya lebih mudah, juga mengefisienkan kerja kita. Tapi aplikasi ini kan nggak akan berjalan baik ketika penggunanya juga nggak akan sering-sering lupa menggunakan aplikasi itu. Kalau secara umum aplikasi Silok ini kan sudah lengkap kita ya. Dari proses perencanaan jumlah yang akan diadakan itu berapa, kemudian proses pendistribusiannya itu seperti apa, lalu kemudian setelah sampai di TPS ini juga kan terukur semua sampai dengan nanti ditarik itu. Hanya saja yang menurut saya yang perlu kita tingkatkan ini adalah pemahaman sumber daya manusianya, penggunanya. Contohnya dalam distribusi surat suara dari penyedia jasa ke gudang KPU kabupaten kota. Ini kan kadang-kadang dari penyedia jasa ini kurirnya ini kan nggak langsung menggunakan Silok itu. Nah itu trackingnya ya Pak. Mereka nggak sempat atau kan kelemahannya kan kita kemarin ada di situ. Di awal memang bagus ya, tapi di tengah-tengah saat ada kekurangan ini juga tidak disampaikan melalui Silok. Hanya dianggap semuanya sudah terpenuhi. Nah, kekurangannya ada di situ. Tinggal memaksimalkan SDM-nya. Karena kalau menurut saya Silok ini sudah cukup lengkap untuk memastikan kegiatan logistik ini tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, lalu tepat jumlah itu sebenarnya melalui Silok itu sudah mampu untuk mengakomodir itu. Untuk logistik yang kemarin pemilu dan pemilihan yang lalu itu, mungkin teman-teman juga pengen tahu setelah kembali ke gudang KPU,
Itu logistik itu diapakan sih Pak? Gitu. Apakah cuman kemudian ditumpuk dan kemudian tidak menjadi apa-apa atau seperti apa Pak? Proses logistiknya seperti apa Pak? Ya, yang namanya perlengkapan pemungutan suara ini kan menjadi logistik yang terutama yang berkaitan dengan surat suara, kemudian formulir-formulir pendukung untuk formulir-formulirnya. Ini kan juga merupakan dokumen yang harus dijaga sampai dengan masa waktu bisa dihapuskan kan, retensinya. Ya. Nah ini yang dilakukan oleh KPU ini kan saat pemungutan suara selesai, kemudian rekapitulasi sampai di tingkat rekapitulasinya sampai selesai lah, kalau di pemilu ya tentunya sampai di tingkat nasional. Kalau pemilihan kepala daerah ini tentunya sampai di tingkat, kalau gubernur ya sampai di tingkat provinsi, kalau kabupaten kota sampai di tingkat kabupaten atau kota. Nah ini kan juga harus bisa terjaga keamanannya dengan baik. Nah proses penjaga kita mengamankan itulah yang masih menjadi tugas, itu adalah tugas selama pemilu yang itu tetap harus terjaga, karena sewaktu-waktu apabila terjadi sengketa kan barang buktinya masih ada. Sampai dengan mungkin nanti ada sengketa di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya kan masih terjaga, dan terjaganya di mana ya? Tentunya ditarik di gudang milik KPU. Saat itu kan seperti itu. Nah, apabila proses pilkada ini sudah selesai, itu biasanya yang menjadi masalah seperti itu, Mbak. Artinya pilkada selesai, kemudian tidak ada sengketa, calon terpilihnya sudah ditetapkan, sudah disahkan, baru kita bingung mau menempatkan barang-barang ini mau ada di mana. Sementara gudang yang sudah kita pakai, yang kita sewa, ini masa waktunya ada kadaluarsanya kan, sudah habis masa waktunya. Padahal retensi dari alat-alat perlengkapan pemungutan suara ini yang kemudian menjadi arsip, ini kan 2 tahun ya. 2 tahun. Betul. Gudang selesainya nggak sampai 2 tahun, paling masih biasanya kan kalau di kebijakan yang sekarang 1 tahun setelah pemilu atau pilkada kan kita masih menggunakan gudang itu. Nah, pasca itu mau dikemenakan. Nah, tentunya yang kita lakukan ini kan segera berkoordinasi dengan stakeholder, dalam hal ini yang mempunyai tempat yang luas adalah pemerintah daerah. Nah, berkoordinasi untuk kita bisa menitipkan dokumen-dokumen itu. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan badan arsip ya, badan arsip yang nanti akan mengarahkan klarifikasinya ini kira-kira yang bisa segera istilahnya dihapus. Kemudian bisa dihapus itu nanti apakah dihapus atau dikembalikan menjadi ke keuangan negara itu kan ya, itu nanti dari arsip. Tapi kuncinya ada di situ bahwa perencanaan kita yang kemarin itu memang dalam sewa gudang itu kita belum berpikir bahwa retensinya itu 2 tahun. Diperhitungkan ya Pak, belum begitu diperhitungkan. Ini jadi evaluasi tentunya bagi kita semua, tentunya nanti dalam perencanaan penganggarannya ini juga diperhitungkan keberadaan arsip ini mau dikemanakan sebelum retensinya habis. Dan tentunya juga tidak hanya itu saja, Mbak. Dalam proses distribusi perlengkapan pemungutan suara itu kan berjenjang dari KPU kabupaten kota ke kecamatan, ke kelurahan atau desa sampai ke TPS. Ini penganggaran untuk gudang biasanya hanya ada di KPU kabupaten kota. Sementara di kecamatan maupun di desa atau kelurahan ini kan
kita mengharapkan bantuan dari Fasilitasi, pemerintah daerah, fasilitas pemerintah daerah. Belum tentu setiap kecamatan, setiap desa itu punya tempat yang layak untuk dijadikan gudang. Nah, ini juga menjadi evaluasi kita. Artinya kalau di KPU Provinsi Jawa Tengah ya, saat ini kita akan menginventarisasi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita nanti berusaha untuk menginventarisasi sebenarnya real kebutuhan yang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah itu berapa, yang tidak terfasilitasi itu jumlahnya berapa, sehingga dalam penganggaran mungkin untuk pilkada ataupun pemilu ke depan, jumlah realnya ini kita bisa memastikan hampir tidak meleset lah. Kalau memang ada kesanggupan fasilitasi dari pemerintah daerah, tentunya tahap awal perencanaan kita sudah bicarakan bahwa mungkin di wilayah ini nanti pemerintah daerah memfasilitasi gudang kecamatan, gudang desa. Walaupun waktunya kan nggak panjang ya, tapi kan tetap harus ada gudang. Betul. Kalau yang nggak ada, ya harus dianggarkan untuk sewa dan sebagainya. Nah, itu yang kita nanti akan tindak lanjuti dalam perencanaan kegiatan untuk persiapan pemilu dan pemilihan yang akan datang depan, ya Pak ya. Oke. Dengan dinamika yang tadi Bapak Basmar ungkapkan gitu, sebenarnya prinsip logistik itu sendiri yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, itu sebenarnya bisa nggak sih Pak kita wujudkan? Atau mungkin hanya sekedar tagline biasa ya Pak ya? Bagaimana menurut Pak Basmar sendiri? Bisa. Saya Pak. Iya, karena kan kita nggak mungkin jargon itu kan memang kita sebagai pemicu kita untuk kita bisa memastikan itu semua terpenuhi. Tepat jumlah. Ini kan harusnya jumlahnya kan dari awal sudah ditentukan ya. Misalnya kita ada berapa TPS. Di awal kan sudah ditentukan. Nah, kebutuhan TPS itu berapa? Itu kan sudah harus sejumlah itu. Kemudian perlengkapan pemungutan suaranya berapa, itu kan seperti itu. Kemudian jumlah surat suara. Surat suara itu kan kalau pemilu DPT plus 2%, pilkada DPT plus 2,5%. Nah, ini ketika DPT ditetapkan sudah bisa dihitung. Yang harus ada di TPS itu jumlahnya berapa. Terus kemudian perjanjian dengan penyedia jasanya itu seperti apa. Misalnya ada yang rusak, harus gantinya seperti apa. Itu kan sudah di awal sudah harus direncanakan ya, Pak, seperti itu. Kemudian proses pendistribusiannya. Proses pendistribusiannya kan juga kapan mulai distribusi di tempat yang terjauh, kapan distribusi di tempat yang susah-susah, yang kendalanya secara geografis itu banyak. Ini kan juga harus terfikirkan di awal. Jadi kalau yang disampaikan tadi seperti kita disinggung di awal, itu simple but not easy, ya kan? Memang harus rigid, harus detail. Jangan kita ketika merencanakan kita anggap global semuanya sama, karena tiap daerah punya karakteristik yang berbeda, kesulitannya juga berbeda. Oke, terakhir mungkin Pak, pesan-pesan Bapak bagi teman-teman KPU serta sobat pemilih dimanapun berada dalam pelaksanaan logistik yang akan datang. Apa sih Pak yang harus kita lebih concern sehingga nanti pelaksanaan pemilu dan pemilihan di masa yang akan datang itu bisa berjalan dengan lebih baik? Mungkin itu Pak. Tentunya kan dalam evaluasi kita ya tentang tata kelola logistik, ini kan dari tahun ke tahun, ini pasti yang jadi masalah itu ketika logistiknya ini sampai di TPS, ini masih ada kekurangan atau kelebihan. Klasik seperti itu. Lalu juga sampai dengan batas waktu untuk sortir lipatnya, ini juga kadang-kadang masih ditemukan banyak kekurangan-kekurangan yang terkait dengan kualitas surat suara. Nah, ini kan menjadi PR kita. Kemudian distribusinya ini kan seringkali
kita mengabaikan keamanan ya. Untuk misalnya distribusi kalau dari kabupaten ke kecamatan ini mungkin sarana distribusinya, transportasinya ini benar-benar sesuai dengan standarnya, artinya dengan bak tertutup dan sebagainya. Tapi yang dari kecamatan ke desa atau desa ke TPS ini kadang-kadang mengabaikan itu. Iya, betul. Iya. Prinsip keamanannya ya Pak, Iya, perlu prinsip diperhatikan. keamanannya. Nah, ini yang menjadi PR kita untuk semuanya harus mentaati juknis yang ada itu. Tentunya juknis ini disusun kan juga sudah mempertimbangkan proses keamanannya. Lalu terkait dengan proses sortir lipat, kemudian packing. Klasik, masalah klasik itu saat sampai di TPS, ini jumlah surat suaranya berbeda. Nah, ini kan kuncinya kan sebenarnya ada di proses sortir, lipat, dan packing. Nah, tentunya pengelolaan sortir, lipat, packing ini juga harus kita perkuat. Pembagian kewenangannya, kemudian monitoringnya, lalu sampai dengan nanti pengawasan terakhir ini sebelum dimasukkan ke dalam kotak itu juga harus benar-benar dilakukan dengan baik. Kuncinya ada di situ. Jadi menurut saya kalau ini bisa terlaksana dengan baik, tentunya nanti hasil saat surat suara yang disebar dengan nanti surat suara yang ditarik itu pasti jumlahnya sama gitu ya Pak, bisa klop gitu ya Pak ya. Oke teman pemilih, seru sekali perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelum ditutup, saya ingin Pak Basmar menjawab cepat pertanyaan dari saya, hanya dalam waktu 5 detik saja ya Pak. Ini untuk ini aja. Pak Basmar, Lawang Sewu atau Candi Borobudur? Candi Borobudur. Kupat tahu atau tahu gimbal? Kupat tahu. Lumpia atau getuk 3 warna? Getuk. Kota sejuta bunga atau kota atlas? Kota Atlas. Jadi walaupun pengabdiannya di provinsi, tapi hatinya tetap di Kota Magelang nih kayaknya Pak Basmar. Baik sekali Pak Basmar, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan atas kerawuhanipun ke KPU Kabupaten Semarang. Kami juga mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati. Dan teman-teman sobat pemilih, berjumpa lagi di Akapela episode selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Akapela.